Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semuanya yang pemirsa yang menonton video kali ini. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya Gabriela Mustikan Nugraheni dengan NPM 184220028 akan mempresentasikan sentimen analisis dari ulasan aplikasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Ya, biasa dikenal dengan aplikasi KTP digital. Nah, oke. Selanjutnya, apa sih latar belakang dari analisis ini? Latar belakangnya itu adalah transformasi digital yang dilakukan pemerintah Indonesia di berbagai sektor. Nah, salah satunya ini adalah administrasi kependudukan. Peluncuran aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD ini merupakan langkah strategis dalam memodernisasi layanan kependudukan secara digital untuk menggantikan KTP fisik dengan versi digital yang lebih praktis dan efisien. Nah, namun keberhasilan implementasi suatu kebijakan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh respon dan penerimaan masyarakat sebagai pengguna akhir. Nah, oleh karena itu, diperlukan analisis ini yang objektif terhadap ulasan dan komentar masyarakat di platform distribusi aplikasi untuk memahami persepsi, kritik, maupun apresiasi pengguna terhadap aplikasi KD ini. Nah, analisis sentimen ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan transformasi digital serta memberikan masukan bagi perbaikan sistem agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya apa sih? Nah, dan dari analisis sentimen ini ada beberapa hasilnya. Ini tujuannya untuk yang pertama membangun model klasifikasi sentimen terhadap ulasan aplikasi IKD menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Nah, lalu setelah itu membandingkan performanya, pendekatan berbasis leksikon dengan pendekatan pembelajaran mesin dalam mengklasifikasikan sentimennya. Nah, lalu mengevaluasi akurasi berbagai metode ekstraksi fitur seperti term, presence, back of words, dan TF-IDF. Ini dalam proses klasifikasi sentimennya. Lalu, menganalisis kata-kata dominan yang muncul dalam masing-masing kategori sentimen. Nah, ini pasti nanti ada yang sentimennya positif atau negatif. Dia setuju dengan pembentukan aplikasi ini atau ternyata kayak memang setuju tapi perlu di perbaiki lagi ke depannya, karena sebagai konsumen ada masyarakat itu sendiri, nah pasti akan memberikan ulasan yang pastinya tidak selalu baik gitu. Nah, untuk memahami fokus utama opini penggunanya itu menggunakan kategori sentimen ini. Oke. Nah, pastinya datanya ini diambil menggunakan metode scraping. Nah, dari aplikasi IKD. Nah, ini tuh bisa diakses melalui Google Play. Nah, ini ada linknya, teman-teman bisa atau yang lainnya bisa coba untuk mengaksesnya. Dan nanti kita juga dalam proses scraping ini akan menggunakan ID ini saja. Si ID sama dengan Gov Dukcapil Mobile. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, kalau dari scraping ini nanti akan keambil 1000 baris dengan totalnya itu ada 11 kolom. Bisa. Ini adalah caranya. Yang pertama itu pasti install scrapernya dulu. Scrapernya menggunakan Google Play Scraper karena kita emang basicnya itu adalah menggunakan dari Google Play Store. Jadi kita menggunakan Google Play Scraper, lalu import library yang digunakan. Nah, ini ada warnings, ini cuman untuk menghindari atau tidak menampilkan aja sih beberapa warning yang sebenarnya nggak terlalu penting juga gitu. Nah, setelah itu ini udah paling penting adalah import pandas SPD untuk pengolahan data, lalu dari scraping datanya ini. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, untuk mengambil scrapingnya itu menggunakan
ID aplikasinya. Nah, ID aplikasinya itu menggunakan gov.dukcapil.mobile_id. Nah, language-nya Indonesia dengan ID-nya. Nah, ini country-nya juga Indonesia. Karena memang aplikasi ini kan menggunakan bahasa Indonesia dan berada di wilayah Indonesia. Next, nah ini overview datasetnya. Setelah melakukan scraping, ini ada 11 kolom nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berikutnya. Nah, dari view ID-nya, ada username-nya, user image-nya, beberapa user image seperti profile usernya. Lalu ini konten dari ulasan-ulasannya. Ini ada skornya. Dari ratingnya itu biasanya kalau di Google Play Store bisa ada rating untuk aplikasi ini. Nah, ini skor berada di kolom skor. Nah, lalu ini ada thumb ups count. Ini beberapa orang yang setuju dengan opini gitu dari ulasan user tersebut. Kayak ini ada Muhammad Rizal. Nah, dia banyak yang ada 2 orang nih yang setuju dengan ulasan Muhammad Rizal. Nah, ini ada review create versionnya, ini ada tanggalnya, ada kapan dia memposting ulasan tersebut. Terus ini ada reply kontennya, ini nggak ada yang reply ya. Nah, terus ini mungkin kalau misalnya ada yang reply, nah reply at ini adalah pukul berapa gitu, sama kayak waktunya dia mereply atau memberikan reply pada Muhammad Rizal. Nah, ini kurang lebihnya nggak ada sih ya, dan ini aplikasi versinya. Oke, next kita masuk ke pre-processing. Nah, karena ini sebenarnya ulasan sentimen analisis, jadi kita menggunakan natural language processing. Nah, ini tentu memerlukan NLTK. NLTK ini itu bagian dari natural language preprocessing atau NLP. Nah, NLTK ini tuh seperti toolkitsnya dari si NLP tersebut. Makanya namanya Natural Language Toolkits. Oke. Nah, ini cara mendownloadnya nanti akan diberi beberapa pilihan. Ini kita download dulu, tinggal masukkan huruf D. Lalu setelah sudah terdownload, dia nanti akan bertanya apa aja nih yang bakalan yang mau kita download. Nah, ini tinggal masukin all aja, kita semuanya kita download. Terus setelah selesai downloading, nah ini bisa kita langsung quit aja. Nah, karena basicnya NLTK itu berbahasa Inggris, jadi kita memerlukan sastrawi atau ya library juga dari NLP, cuman berbahasa Indonesia. Nah, ini tentu harus kita download ya, kita harus install dulu. Dan nanti si kedua ini akan menyediakan nih alatnya seperti tokenisasi, steaming, tagging, parsing, dan analisis teks. Nah, karena yang dibilang tadi analitika itu bahasa Inggris, kita memerlukan sastrawi. Oke, lalu masuk ke Regis Preprocessing. Nah, ini adalah regular expression. Ini untuk pola pencarian teks yang digunakan untuk membersihkan atau memformat data teks. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini dibuat fungsi terlebih dahulu. Ini ada beberapa perintah seperti kayak untuk menghapus simbol, lalu menghapus angka, terus koreksi duplikasi 3 karakter beruntun atau lebih. Maksudnya adalah seperti contoh ini kayak kuy. Biasanya kan ada aja mungkin yang pengguna atau user yang ingin ulasannya tetap terlihat ramah, jadi suka menambahkan karakter huruf yang lebih banyak. Jadi kayak iya gitu. Itu kan tertulisnya ada lebih dari 1 karakter A di dalam teks tersebut, dalam ulasannya. Nah, kenapa 3? Karena dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata yang memiliki 2 karakter beruntun. Kayak contohnya
kata menunjukkan. Nah, menunjukkan itu kan awal katanya itu dari tunjuk. Nah, ketika menjadi kata aktif menunjukkan, nah itu ditambahkan imbuhan me dan kan. Nah, jadi ada di dalam kata itu menunjukkan itu ada 2 karakter k yang lebih dari 1 kan, ada 2 di situ. Nah, takutnya saat kita hilangkan bagian tersebut nanti akan mengganggu proses stemmingnya juga, karena nanti ada proses dimana memang kata-kata imbuhan tersebut nanti kita ubah menjadi kata dasar. Jadi yang di luar dari hal tersebut yang mengganggu itu kan udah pasti 3 karakter ke atas. Nah, karena itu kita hapus, kayak kita koreksi aja. Lalu ini ada menghapus spasi ganda atau white space menjadi 1 spasi. Lalu ada menghapus spasi di awal dan akhir kalimat. Terus ada konversi karakter ke huruf kecil agar mempermudah nanti proses klasifikasi analisis sentimennya. Nah, ini perlu diganti ke karakter huruf kecil agar semua itu seragam. Nah, kayak ini nih IKD ya, dia menjadi IKD-nya besar, ini menjadi IKD kecil. Dan berikutnya, oke, next, ini masuk ke filtering stop words. Stop words itu apa sih? Itu adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tetapi kurang memiliki makna yang penting dalam analisis. Itu biasanya seperti kata-kata imbuhan kayak yang, dan, di, ke, untuk, ya beberapa kata imbuhan dan beberapa kata hubung ya sebenarnya. Nah, itu kan tidak memiliki arti, ya memiliki arti tapi kurang memiliki makna penting gitu. Nah, contohnya ini kayak mungkin teks aslinya, aplikasi ini sangat membantu dan mudah digunakan oleh masyarakat. Setelah stop word ini ganti jadi aplikasi membantu mudah digunakan masyarakat. Nah, kata ini itu tidak terlalu memiliki makna yang penting dan juga oleh pun juga. Jadi seperti itu. Lanjut ke remove slang words dulu. Nah, remove slang words ini untuk menghilangkan kata-kata gaul. Nah, biasanya tuh ada aja user yang sering pakai slang atau kata gaul di dalam ulasannya. Nah, kata-kata seperti kayak enggak tapi enggak pakai huruf vokal gitu atau banget gitu. Itu biasanya kan sering banget gitu. Sering banget ya, marak untuk digunakan user. Jadi di sini dengan menggunakan kamus kata gaul dari Salsabila, itu ada di GitHub, nanti saya sertakan juga di deskripsi. Nah, kalau mau ada yang mencoba. Nah, menggunakan kamus Salsabila ini nanti akan terganti nih si huruf-huruf yang memang sengaja disingkat gitu menjadi kata gaul, atau ada beberapa kalimat yang memang nantinya gitu loh, kalau ada kata gaul gak bisa diproses lebih lanjut oleh machine learning-nya itu, karena jadinya pola dari kata tersebut tuh sulit untuk dipahami. Makanya untuk menggantikannya menggunakan remove slang words dari kata gaul Salsabila. Ini contohnya ada di sini nih. Nah, ini YG kan harusnya yang kan. Nah, ini yang atas itu adalah hasilnya, yang bawahnya ini adalah ulasan awalnya tuh. Jadi yang YG diganti menjadi yang. Oke, next masuk ke leksikon. Nah, leksikon ini menggunakan leksikon insert dan sentiwords. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita juga menggunakan leksikon berbahasa Indonesia. Karena memang dari sananya Fader ini atau Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner ini tuh menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena emang keseluruhan data ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita harus menggantikan Fader ini dari pustaka NLTK tadi digantikan dengan leksikon berbahasa Indonesia. Nah, leksikon bahasa Indonesia ini adalah leksikon insert dan sentiwords. Oke. Next. Nah, ini ada pembentukan labelnya.
Ini untuk label aktualnya menggunakan rating ya, dari skornya itu kalau misalnya dia ngasih rating 3 atau lebih gitu ke atas, dari 0 ke atas, itu berarti dia memberikan ulasan yang positif. Nah sementara kebalikannya itu di bawah 0, dia bisa, berarti dia nggak ini ya, nggak setuju gitu, komentarnya emang negatif. Nah setelah kayak dibikin fungsi kayak gini, nanti langsung aja di apply fungsi labelingnya. Nah ini hasilnya sesungguhnya tuh ada true and false. Nah karena biar lebih gampang aja nanti dianalisis dan kita nggak lupa, true false ini diganti menjadi post dan neg. Ini kode untuk positif dan negatif. Oke, nanti resultnya jadi kayak gini, seperti ini. Nah ini dari si label aktualnya negatif nih, terus menggunakan label inset ternyata negatif, tapi senti juga ternyata negatif. Nah ini yang agak beda mungkin yang di indeks 1 aktualnya, label aktualnya itu negatif, insetnya negatif, dan sentinya itu positif. Oke, next. Setelah labeling itu selesai, kita masuk ke classification. Nah classification ini mulai mengklasifikasi nantinya menggunakan si lexicon tadi dan juga SVM. Nanti juga ada metode ekstraksi fiturnya, itu yang tadi dibahas di awal, kayak term presence, type IDF, sama back of words atau bow. Itu untuk membantu dalam klasifikasinya. Nah, ini yang pasti kita perlukan si Analytica Tokenize. Nanti ada proses dimana yang tadinya kalimat itu diubah menjadi perkata. Lalu juga ini nanti ada proses dimana beberapa kata itu harus di uncoding menjadi 0 dan 1. Contohnya seperti label negatif dan positif. Nah itu nanti akan di encoding menjadi sebuah angka. Jadi nanti machine learning bisa lebih memahami pola dari labeling itu tersebut. Jadi misalnya kalau positif itu kodenya 0, berarti negatif itu kodenya 1. Nah nanti itu lebih gampang diproses oleh machine learningnya, makanya diperlukan encoding seperti itu. Nah ini corpus, ini tadi SVM-nya pakai ke kernel linear sebagai classifiernya. Terus ini ada corpusnya ini berisi teks ulasan yang telah dibersihkan dan label manual. Terus label inset dan label senti ini berisi label sentimen otomatis yang dihasilkan dari dua leksikon itu. Jadi kalau yang ini hasil dari label inset, ini adalah hasil dari label senti. Nanti kita uji performa modelnya. Nah ini setelah tadi udah diklasifikasi, ini kita bisa mengkalkulasikan atau menghitung dari hasil sentimennya. Kalau dengan actual label itu dia memang lebih banyak di negatifnya ya. Negatifnya sekitar 91%, lalu komentar positifnya itu cuma 8%. Nah yang mendekati dari ini adalah lexicon inset sih. Dia lebih mendekati dari si actual labelnya dibandingkan dengan senti. Nah berarti cukup bermasalah nih senti. Nah mungkin lebih baiknya nanti kita nggak tahu juga sih, kita lihat dari sini. Kalau dilihat dari sini tuh emang lebih bagus sih insetnya. Cuma nanti kita coba buktikan lagi lebih dalam apakah memang inset kah yang lebih baik dibandingkan senti. Oke, sekarang masuk tokenizing text. Nah tokenizing text ini adalah proses memecah teks menjadi unit yang lebih kecil-kecil gitu. Kayak tadi ada yang dalam kalimat itu kan ada berbagai kata ya. Nah itu dipecah menjadi kata-kata. Dari kalimat dipecah menjadi kata agar lebih mudah dilakukan dalam nanti ada word level tokenization-nya itu. Karena kita emang fokusnya dalam si sentimen analisisnya dilihat dari per kata, jadi perlu dilakukan tokenizing text ini. Ini ada if word is alpha. Ini untuk mengecek jangan sampai dalam kalimat ulasan kita tuh ada
angka-angka lain atau yang bukan berbentuk alfabet. Oke, ini trend test split. Oke, ini sudah masuk ke dalam uji coba training ya, menggunakan machine learning. Yang pertama itu ada kita import juga dulu si library-nya. Ini kurang lebih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini masukin lexiconnya. Tadi kita udah bikin kan lexiconnya, itu ada si actual label, insert sama senti word. Terus nanti kita akan melihat semua hasilnya. Setelah itu kita akan misahin si actualnya. Terus kita coba looping si lexiconnya ini untuk melihat dari si hasil dari kalimat itu bakalan kita looping sampai akhir, sampai udah habis datanya. Nah, ini adalah mengubah labelnya yang tadi string menjadi numerik. Si label yang tadi yang positif dan negatif itu diganti menjadi numerik di encoding tadi. Nah, langsung setelah itu kita inisiasi dengan metode ekstraksi feature-nya. Feature-nya itu ada si turn presence sama back of words dan TF-IDF. Ini ada ketiga. Nah, lalu kita looping deh dari semuanya terhadap setiap metodenya. Dari fitur metode ini kita masukin ke setiap metodenya. Tadi ada yang pakai lexicon biasa, ada yang feature method, terus akurasinya segala macamnya itu kita looping, kita masukin setiap metode yang ada. Resultnya seperti ini. Kita lihat actual labelnya segini, insertnya segini, senti wordnya segini. Nah, final resultnya segini. Nah, yang bisa diambil dari sini kesimpulannya adalah si lexicon insert emang ternyata menunjukkan performa yang lebih bagus gitu. Dia mendekati dari hasil actual labelsnya. Karena dengan akurasi yang seperti ini, ternyata insert tuh mendekati gitu. Bahkan nih si TF-IDF-nya sama gitu, dan beberapa nilainya pun sama. Nah, sementara kalau senti word ini cuma 40%. Jadi hasilnya tuh lebih rendah dan ya sepertinya tidak cocok untuk data ini ya. Tapi mungkin di data lain bisa jadi kemungkinannya senti word lebih oke gitu, akurasinya lebih baik dibandingkan si insert. Nah, cuman pada data ini ternyata lebih bagus insert nih yang hasilnya mendekati actual labelsnya. Berarti kalau dengan data ini, data si ulasan IKD, kalau misalnya anggaplah actual labelsnya ini nggak ada, insert nih, classical insert ini nih boleh banget dipakai buat di analisis sentimen ulasan aplikasi IKD. Oke, sekarang kita make sure dengan k-fold validation. Ini membagi data menjadi 5 bagian, terus nanti kita validasi hasilnya dengan classification report yang isinya ada precision, accuracy yang seperti tadi. Nah, ini kita coba untuk lihat kalau misalnya dengan k-fold validation apakah akurasinya tuh tetap sama dengan yang dari result testing dari machine learning yang awal ini. Nah, karena kemungkinan bisa jadi datanya itu tidak seimbang, kita oversample menggunakan SVM smooth. Nah, SVM smooth ini untuk menyeimbangkan isi datanya. Jadi jangan sampai ada yang tumpang tindih gitu. Hasilnya dalam pembagian itu jangan sampai tidak rata gitu. Nah, untuk menyeimbangi isi data tersebut itu menggunakan SVM smooth. Next, coba kita lihat. Nah, hasilnya ternyata kalau evaluasi dengan label actual itu dia paling bagus emang kalau misalnya kita lihat dari metode extraction feature-nya ya. Feature extraction itu lebih bagus di emang TF-IDF. TF-IDF really good. Terus kalau inset pun paling bagus di TF-IDF. Nah, cuman kalau misalnya di senti word ini ternyata lebih bagus pakai term presence. Nah, kalau dalam data ini paling oke memang inset dengan TF-IDF sih. Sebenarnya ada juga pilihan kalau misalnya mau ekstraksi fitur dengan term presence juga boleh, pakai bow juga boleh, atau TF-IDF juga boleh. Tapi
karena ini kita mau make sure juga sebenarnya paling bagus pakai metode extraksi feature apa sih selain dengan leksikon yang kita gunakan. So yang paling bagus hasilnya dan mendekati si label actual ini adalah label inset dengan metode extraksi feature TF-IDF. Nah, setelah itu coba kita lihat dengan frekuensi distribution-nya. Frekuensi distribution ini perlu tokenisasi per baris. Nah, terus kita apply, terus coba kita hitung frekuensinya masing-masing baris. Lalu kita gabungin semua token untuk analisis global, terus kita coba visualisasikan menggunakan si chart ini. Nah, ini tuh ada angka nih di sini. Ini tuh apa sih? Data 2, IKD 1, punya 1. Nah, itu angka di samping kata ini adalah berapa kali dia muncul. Frekuensi kata ini tuh digunakan dalam keseluruhan user waktu memberikan ulasan. Nah, data ini tuh ternyata cuman 2 kali muncul. Nah, IKD ini pun 1 kali muncul gitu. Nah, makanya waktu kita lihat di chart plotnya ini, ternyata emang paling banyak itu dia menggunakan kata aplikasi, terus kata enggak, dan yang paling dikit itu bagus. Berarti memang sejalur juga dengan analisis kita tadi bahwa si ulasan yang negatif ini memang lebih besar dibandingkan yang positif, karena dari frekuensi distributionnya aja ini bagus, itu paling sedikit digunakan. Memang isinya masih banyak yang negatif, mungkin perlu dikembangkan lagi aplikasinya. Lalu next kita lihat word cloud-nya. Nah, word cloud-nya ini buat apa sih? Word cloud-nya ini digunakan untuk menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam kumpulan teks secara visual. Nah, ini tuh kalau tadi kita cuma lihatnya dari line chart ini kan buat ngeliat banget ya, maksudnya aplikasi itu ada berapa sih totalnya. Nah, kalau word cloud ini bisa lihat si sebarannya dari si komentar positif dan komentar negatif. Kalau ini keseluruhannya plotnya aplikasi yang paling banyak digunakan katanya. Nah, kalau word cloud ini kebagi nih, komentar positif itu tuh katanya yang paling banyak tuh digunakan aplikasi. Nah, komentar negatif tuh juga ternyata aplikasi, karena ya berhubungan dengan aplikasi ya. Nah, semakin gede ukuran katanya ini, berarti dia paling banyak digunakan waktu user memberikan ulasan. Ini sudah enggak, yang kalau bisa terus. Nah, ini tidak. Nah, baik. Nah, ini banyak banget ya yang berkomentar negatif. Oke. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya dari hasil analisis ini berarti dari berdasarkan hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa leksikon inset memberikan performa yang lebih mendekati label actualnya dibandingkan leksikon Sentiment ID, terutama saat menggunakan metode extraksi feature TF-IDF. Nah, si leksikon tadi kan memang leksikon inset ini kan memang bagus banget ya hasilnya dengan TF-IDF. Nah, Sentiment ini cenderung menghasilkan recall tinggi namun precisionnya rendah. Nah, oleh karena itu inset lebih direkomendasikan untuk analisis sentimen teks Indonesia, khususnya pada data tanpa label. Kalau dalam kasusnya di data ini sih memang lebih bagus menggunakan inset ya, meskipun nanti anggaplah kita tidak memiliki label yang dari perusahaannya, emang perusahaan tidak memberikan label. Nah, kita bisa menggunakan leksikon inset ini. Nah, dengan metode ekstrasi fiturnya TF-IDF. Cuman perlu seperti yang saya bilang sebelumnya, perlu dianalisis kembali untuk data yang baru. Takutnya nanti ada perubahan dari hasil akurasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga analisis ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you.